Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Saidah dengan NIM 2211221 kelas P4H. Di sini kami ditugaskan melakukan kuas dari mata kuliah baca tulis Arab Melayu dengan dosen pengampu Umi Habibah. Di sini ditugaskan membaca dari halaman 70 sampai 76. Lah, di sini saya akan membaca kitab yaitu Riwayah Nabi Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Ya, baik, di sini saya akan membaca dari halaman 70. Nabi wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yakni 8 Juni 632 Masehi. Wafatlah Nabi Muhammad dalam usia 63 tahun. Dimandikan dan dikafani dengan 3 lapis kain. Kemudian masing-masing sembahyangkan dengan tiada berimam. Mula-mula laki-laki, kemudian perempuan, dan sesudah itu anak-anak. Dikuburkan sesudah kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah sebagai gantinya, mengepalai kaum muslimin. Pada malam Rabu, di tempat tepatnya di negeri Madinah. Sifat tubuhnya, warnanya putih kemerah-merahan, kulitnya bercahaya-cahaya, mukanya bundar, dahinya luas, kepalanya besar, hidungnya mancung serta bengkok sedikit, pipinya halus dan sedang, bulu matanya lebat, biji matanya besar dan hitam matanya luas, serta 4 hitamnya. Putih matanya bercampur merah, giginya sebelah muka agak jarang. Bersihnya, rambut kepalanya lebat, tiada terlalu keriting dan tiada terlalu lurus, panjang sampai ke telinganya dan kadang-kadang sampai punya jenggotnya. Perutnya dan belakangnya rata, bahunya besar, jari-jarinya lemas dan halus. Badannya sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah, tiada gemuk dan tiada kurus. Tutur katanya manis, jika ia berbicara, bercahaya dan manis mukanya. Jalannya tenang, bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia berjalan, lebih baik ia memandang ke bawah daripada ke atas. Cantik kelihatan dari jauh dan manis dari dekat. Abu Hurairah berkata, tiada pernah saya melihat orang yang lebih cantik daripada Rasulullah. Istri-istrinya, istri Nabi berjumlah 11 orang, yang diantaranya 1 Khadijah anak Huwailid, yang kedua Saudah anak Zam'ah, yang ketiga Aisyah anak Abu Bakar, yang keempat Hafsah anak Umar, yang kelima Hindun atau Ummu Salamah anak Abu Umayyah, yang keenam Romlah atau Ummu Habibah anak Abu Sofyan, yang ketujuh Zainab anak Jahash, yang kedelapan Zainab anak Huzaimah, yang kesembilan Maimunah anak Al-Harthil Hilaliyah, yang kesepuluh Duwairiyah anak Al-Harith, yang ke-11 Sofiyah anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri, Khadijah dan Zainab. Anak Khazimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyiaran agama Islam di kalangan kaum ibu. Anak-anaknya, anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Ruqayyah, yang ketujuh Ibrahim. Ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah, kecuali Ibrahim yang ibunya Maryah, seorang hamba perempuan dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi.
anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Lalu ada ikhtisar. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW usia 63 tahun. A. 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. B. 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. C. 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Yang kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu, hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Yang ketiga, kemudian 13 tahun negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita, meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terfokus meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Yang keempat, selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai-bagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasi, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikut yang setia. Hasil usahanya sebelum wafat ia telah dapat menghasilkan, itu mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur, baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan, yang mengenal tolong-menolong dan cinta mencintai, lalu mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Lalu mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil, yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya, lalu mendidik beribu-ribu pengikutnya menjadi orang yang berbudi pekerti yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai, meneruskan usahanya, mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Jadi kesimpulan di sini, demikianlah seorang yang malang, yatim piatu, yang tiada pernah belajar, dan yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan dalam masa 63 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negeri yang demikian sempurna keadaannya, dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang, belum pernah
lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata-nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenarannya menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tempat pada hari Asyura 10 Muharram 1371 Hijriah, yaitu atau 11 Oktober 1951 Masehi. Baik, itu saja saya membaca untuk UAS baca tulis Arab Melayu yang diampu oleh dosen kami yang bernama Umi Habibah. Saya selaku mahasiswa itu saya akhiri. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.